MDL Indonesia season yang ke-6. Apakah EVOS Icon mampu mempertahankan dominasi mereka di MDL season kali ini, atau bahkan Bigetron sang Cinderella Story akan mendapatkan game pertama MDL Arena? Minta tepuk tangannya. Semua sudah memanas dan begitu pula dari para player yang udah masuk ke arahnya masing-masing. Kalau kita lihat dengan versi menggunakan baratnya, dia butuh untuk mengumpulkan pundi-pundinya bergerak. Tentu dia membutuhkan Van Strong, dan ini adalah pergerakan kombinasi antara Barat dan juga Matilda yang udah kita lihat di beberapa match sebelumnya. Yes, tapi lihat di arah bottom lane, dominasi lane yang dilakukan oleh seorang Matt ini akan lebih mendominasi dari Brans, dan pinternya Brans dia menggunakan Purify. Kenapa? Pertama, Purify ini mengcounter dari hero Grok, dari seorang Jaskar, dan bahkan dia menghilangkan passive yang dimiliki dari seorang Metro besar. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal turn up memory, ketika 4 stack itu sangat menyakitkan sekali. Jadi agak lebih baik untuk menghilangkan efek tersebut ketimbang menerima damage yang begitu banyak. Lebih baik sedia payung sebelum hujan dari seorang Brans, dan di sisi sebaliknya, Uranus Glar, jangan lupakan, Glar mempunyai sebuah title yang mungkin menjadi rahasia umum. Uranus God, banyak yang bilang Glar Uranus God. Bahkan dipanggilnya General. Dan bahkan apakah kali ini Uranus yang mampu mendapatkan game yang pertama? Jujur, kalau segi power peak dari EVOS game 1, ini power dari individualis mereka. Ini mereka nggak go home, ini go big bahkan dari picknya. Mereka mau maksimalin semua hero signature dari tiap playernya dan ngebuka di awal-awal seperti ini, dan mungkin memainkan karena ini lagi best of 5 series. Tentu banyak sekali yang harus mereka persiapkan, dan untuk Brand sendiri di area bottom lane kita lihat ada pergerakan juga untuk ngegangguin. Ini kali ini Matt dan juga Brand ini yang akan ditinggalin, tapi rotasi sudah terlihat di arah mid lane. Cloud pun harus recall dan membiarkan lini tengahnya, dan ini adalah akuisisi arah atau laning untuk berfokus ke area turtle yang pertama. Bukan masalah itu, problem utamanya adalah di mana Jesgar kali ini akan coba melakukan tukar damage. Pokin dilakukan, tapi Fitnocker is coming up. Jangan lupakan Petrify is coming, tapi lihat Versing akan menjadi first blood dan berhasil dengan Wakar yang didapat oleh tim Piket from Beta. Fitnocker ketika udah mencium bau-bau seorang Versing tanpa Van Strong, tidak ada escape. Barat itu dia yang cukup berbahaya. Matt menutup Cloud, tapi one last hit menutup mid. Pertukaran yang cukup adil menurut aku untuk dengan satu buah jangkur dan turtle ditutup dengan golden. It's okay. Ya, mereka berhasil menangkap Matt, dan ini sebuah usaha untuk mengejar ketertinggalan mereka, karena tadi kehilangan first blood dan juga turtle itu akan menjauhkan network mereka. Tapi dengan hadirnya 1 point kill di area bottom lane, mereka berhasil untuk mencuri kesempatan dan mengejar, bahkan networknya sekarang unda-undi. Iya, kalau kita ngomongin soal bagaimana keuntungan yang diberikan sama EVOS Icon tadi di arah bottom lane, mungkin akan ada space aja. Dan lihat platingannya hampir habis, hampir rontok semuanya sama Brans. Apalagi ketika Brans juga menggunakan satu movement speed di sini, jadi otomatis untuk dari segi rotasi dia bisa farming 2 lane ketika nantinya EVOS Icon ingin berfokus untuk melakukan sebuah pressure 4-1 formasi mereka dengan hadirnya Barat dan juga Uranus sebagai power poros rotasi mereka. Matt nggak mau kalah, dia juga mau platingan. Dia Sama-sama dapat. Sama-sama dapat. Ini equal lagi posisinya, walaupun Matt agak tertinggal, tapi head-to-headnya sudah berhasil. Kenapa? Karena ini ada satu buah turtle yang menggendong gold terhadap seorang Matt di arah bottom lane. Ya, sharing gold. Sharing gold again. Jangan lupakan itu objektif gaming. That's why kenapa kita harus berebut di area turtle. Bukan masalah buffet doang, tapi lihat, Frans ini akan coba melakukan clear. Karena belum waktunya dia untuk bersinar. Jaskar mencoba bentuk Kalkun. Tapi ada versi depan sana. Tahu di CS, nggak mau terlalu terburu-buru. Mirror Image masih menyelamatkan program dari seorang Frans. Tapi lihat, seorang dapat memory. What's up? Audi CS membuat Frans tumbang, dan bahkan solo kill dilakukan Audi CS. Walaupun damage poking yang dilakukan Matt berhasil membuat Frans harus mundur. Tapi nampaknya Audi CS yang berhasil menutup itu boleh bongkar. Iya, perhitungannya begitu cepat dari tim Bigetron. Mereka melihat gak ada Battle Mirror Image lagi, gak ada resource kill, dan kawanannya gak siap untuk melakukan bala bantuan. Dan mereka di timing yang tepat berhasil mengusir mundur EVOS Icon. Lalu ada turtle yang muncul. Semua sudah terorganisir dengan baik oleh tim Bigetron. Tapi EVOS gak berhenti, gak berdiam diri. Mereka ingin mengkontes turtle yang kedua. Maju ke area depan. Di tengah semua elkom, tapi tidak dihentikan oleh Jaskar. Tapi yang sangat manis begitu dengan Cloud. Posisinya terbuka, gak ada yang bisa untuk menutup. Dari Feather Airstrike, Fernokir tumbang 2 untuk 1. Bigetron dan EVOS Icon mereka mereset dari turtle yang ada. Ini equal. Kenapa aku bilang equal? Kedua, di sisi kanan
ada Venocure Audi CS, Persik tumbang. Ini equal banget. Di posisi sebaliknya, untuk dari seorang Brody nggak dapetin turret loh, bro. Hampir. Masalah utamanya tadi aku sempat melihat bagaimana respon dari Jasgar ketika dia terkena detonas welcome. Dan itu adalah respon yang paling instan ketika emang terjadi sebuah counter skill dari Akai yang kita tahu untuk efek super sangat menghentikan sebuah heavy spin. Tapi Jasgar tuh tahan ultimate-nya sampai bener-bener Persiknya duluan. Bener. Sampai bener-bener di Desana welcome. Ditahan banget sama dia. Tapi ini Sabar akan banget. menjadi turtle Profesor KB karena Persik terlalu jauh. Pinocchio bisa melindungi dari Falcon. Persik is coming. Sedikit terlambat, turtle kembali menjadi kendongan Cold untuk seorang mid yang mungkin sudah ada Blast yang leading. Walaupun bukan dari segi level ya. Iya, dari usaha Turtle tim Bigetron kita ngeliat kalau mereka mancing dulu, ngusir, tarik ulur, dan pada akhirnya EVOS Icon sempat mundur sedikit. Kesempatan tipis itu yang selalu dipergunakan oleh tim Bigetron. Iya, tapi kalau misalkan kita melihat dari bongkahan itemnya, Virnocure sepertinya ingin langsung menuju kepada satu War X, di mana ini adalah item untuk teamfight jangka panjang, dan matnya mungkin akan langsung menuju kepada satu buah Malefic Roar. Ketika kita tahu bahwa Versiknya sendiri, dia akan lebih respect terhadap magical damage yang nantinya akan dimiliki oleh Gamora, dan ini yang mungkin jadi pertanyaan nextnya. Gamora abis Ice Queen One, apakah dia akan langsung menuju kepada Glowing One? Menurut aku Glowing One, karena itu adalah salah satu item untuk mengcounter seorang Persik. Dan bahkan di sini aku nggak tahu kenapa melihat Profesor Virnocure bukan bermain ke arah backline, tapi dia front to back. Dia pengen dapetin pasifnya. Yang lebih pasti aja. Iya, dia dapetin Alex of Vanderbilt dan Petrify-nya, itu yang dia ingin dapatkan. Karena dia langsung ke War X, itu salah satu item yang cukup riskan dan cukup mahal untuk di meta sekarang, bro. Iya, atau jangan-jangan akan memanfaatkan mungkin jungle atau bahkan Lord Turtle yang nantinya akan menjadi target dari Alex of Final Blow, sehingga dia bakal dash terus-terusan tanpa henti. Dan untungnya di sini tadi kita lihat di mana Van Sprong guiding win ya dipakai di saat yang tepat. Karena kalau soal kita lihat dari skill, Jasgar masih punya Hurricane dan nggak guiding win-nya dipakai oleh salah orang aja. Tadi versi tumbang loh. Dan itu menjadi sebuah dilema nggak sih? Van Sprong harus nge-cover Brans, tapi di satu sisi dia tuh nggak boleh lepas sama Versik. Kalau aku pribadi, Van Sprong harus ke arah versi aja, Bude. Nggak usah ke Brans. Brans masih punya capability untuk skill escape menurut aku. Kita lihat dari tadi peperangannya sih 4 lawan 4 dari EVOS dan juga Bigetron. Mereka membiarkan dari kedua EX lanernya bertemu satu sama lain berhadapan. Jarang sekali mereka untuk ikut fight bersama-sama, mempertahankan laning. Dan kita ngelihat kalau tim Bigetron mereka perlahan tapi pasti menggerogoti turret satu persatu milik tim EVOS Icon di area atas. Bahkan area bawah tinggal ditiup aja itu udah bisa dimiliki oleh tim Bigetron. Dan lagi pusat poros peperangan mereka adalah di sisi Turtle. Bagaimana gamblangnya ini 4 lawan 4 lagi nih? 4 lawan 4 lagi, tapi Versik terlalu dalam nampaknya. Ini cukup berbahaya. Instant point akan didapatkan, depakan Versik hilang. Versik 2 damage yang belum terlalu instan dan Brans harus mundur ke arah belakang Jasgar. Mencoba untuk menuju ke arah Brans. Nggak ada perlindungan lagi dan ternyata tembok portal satu kali melawan Jasgar. Brans, where are you going? Nggak bisa pulang. 2 hilang, 3 dan bahkan Turtle terbuka dengan sangat bebas Bude Ya, Moksar. tim Bigetron mereka berhasil untuk memisahkan peperangan yang ada lini belakang. Nggak sempat untuk memberikan follow up damage. Brans berusaha untuk ke lini belakang, tapi lagi dan lagi damage yang dimiliki oleh Brans belum cukup. Tim Bigetron nggak ada yang terluka, nggak ada yang tumbang. Dengan adanya Jasgar yang menghimpit lini belakangnya, sehingga semua combo yang dimiliki oleh EVOS nggak terlihat harmonis, nggak ada yang bisa masuk secara maksimal. Dan itu yang dimanfaatkan oleh tim Bigetron lagi dan lagi untuk mendapatkan objektif. Padahal itu 4 lawan 4. Yang harus dilakukan EVOS adalah sekarang buying time. Gimana caranya dia bisa membuat Brans jadi Profesor? Atau kalau bisa bikin space aja kali ya. Kayak Dlar di sini menurut aku cukup Objektif cukup aman lebih tepatnya. Infosnya Dia dapat. bisa dapetin 2 lane sekaligus, apalagi ketika Lord di atas, dia bisa cut seperti ini. Proxy-nya bahkan sudah dilakukan, dan mungkin Virnocure Dia ngelakuin hal sama memikirkan terus. hal yang sama. Terus-terusan. Yes, Kedua itu dia. gerakannya benar-benar mirroring satu sama lain. Sebuah jawaban sepertinya Bude, karena ini mungkin main games lebih tepatnya. Ya, betul. Lu punya pikiran yang sama, gue juga akan berpikir yang sama. Macro play ini terlihat sekali nampaknya kepada tim Bigetron Beta. Mereka tidak mau menyanyiakan damage yang di posisinya sangat diunggulkan dengan ada 3000 gold difference, tapi bukan itu masalahnya. Dengan banyak skill yang keluar, ini jangan sampai mereka terpancing teamfight di arah tengah, karena teamfight yang sesungguhnya ketika lo sudah mendekat Profesor. Iya, apalagi ingat ini ada Cloud Kun, di mana Cloud Kun juga punya Feather Ice Strike dan Null Death. Dia aman banget di belakang, sehingga kita belum melihat bagaimana power dari Varsya di game kali ini. Sebelum nanti mungkin ngomongin high ground, ini defense-nya kuat banget untuk EVOS Icon. Yes, tapi ini mereka diserang dalam 2 posisi. Dapatkan Audi Chance coming up. Where is going Audi Chance masih ada flicker. No Detana, welcome to my channel. Tapi lihat teamfight-nya sesungguhnya di arah top lane. Bigetron Beta akan all in kah kali ini, tapi lihat damage-nya terlalu besar. Oh, lepas memory. Almost, tapi Brans menutup 1 point kill. Flicker ke arah belakang, dikejar kembali oleh Vanson.
praktis dari base turret mereka, Be. Ya, kalkulasi damage yang kurang sepertinya dengan hadirnya satu buah item Guardian Helmet sehingga perabot memori yang nggak 4 stack, kita otomatis nggak bakal ada dalam posisi damage maksimal. Namun di satu sisi lainnya, aku melihat bagaimana cover dari Vanstrong yang sekarang benar-benar udah boleh nih nempel banget sama Versik. Karena memang dari tadi kita tahu bahwa Vanstrong bertugas di dua tempat yang berbeda, jungle dan area gold lane. Tapi gold lane sekarang akhirnya terbuka space-nya dikarenakan Blar juga melakukan sebuah play di area bawah untuk memberikan sebuah tekanan Bigatron Beta agar dia cuma bisa melakukan 2 push lane di mid dan juga di top lane. Iya, biasanya kita ngeliat kalau Baras dan Matilda mereka bakal bermain agresif untuk mencuri, untuk melakukan penculikan. Tapi kali ini kita jarang banget melihat Vanstrong dan juga Versik bergandengan bersama karena dari tim Bigatron mereka berempat terus dan sekarang di area bottom lane seorang diri berhasil kabur dengan Electro Final Blow kabur dan Firnocure berhasil selamat dengan pergerakan EVOS icon yang terasa sia-sia untuk area bottom lane. Oke, tapi itu terlalu banyak soft skill ketika Lord muncul. Dan bahkan, aku tidak melihat adanya Jaskar memiliki plate armor untuk item respect terhadap Brans. Dan bahkan tim fight kali ini bakal coba bisa dipaksa oleh Bigatron. Kenapa? Karena mereka mendorong laning jauhnya. Dan berhasil mendapatkan Brans, beri game dan bahkan Brans tertangkap. Brans gak bisa kemana-mana. Berhasil ditumbangkan one shot menutup Cloudgun. Para pemain tim Bigatron Breta, mereka masih mau lebih. Fansor hari koi, satu ditumbangkan. Lalu terbuka bebas, minion masuk dalam top lane. Dan bahkan Ibu saya kehilangan dua playernya. Oh, bukan di momen yang tepat tentunya karena tim Bigatron mereka akan dengan mudahnya masuk ke arah Lord tanpa adanya gangguan yang berarti dan belum lagi minion masuk di arah tengah. Wave minion di depan mata dan berusaha untuk membuka tournament memory. Masih selamat dari Cloudgun terbang dengan wing by wing. Sementara dari Jiskar mereka masuk ke area Lord. Ini adalah Lord yang akan didapatkan dengan gratis dengan perlindungan yang tentunya tepat dari kawanan tim Bigatron. Mereka berhasil untuk mendapatkan momennya terus-menerus menggulung sampai pada titik dari EVOS Icon disembelih habis-habisan di game ini. Problemnya adalah bro, ketika landing jauhnya Udah tidak dapet tower. diatasi, itu problem aku satu. Satu. Dan dia selalu off di tengahnya. Midnya dapat Ya, juga. Midnya dapet. Setelah itu Lord, wah ini udah bukan bonus lagi sih namanya. Ini namanya Beli satu presale gratis akhir satu. tahun. Beli satu gratis satu itu mungkin anggapan yang mungkin paling masuk akal. Apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Bigatron Beta yang memang mengungguli dari segi gold leadingnya. Lihat saja, ini sekarang turning table 5.000 gold leading untuk Bigatron Beta dan mereka bisa nabrak. Kenapa? Karena untuk Purify kita tahu dia akan menambahkan efek anti sisi, tapi Oke. tidak dengan movement speednya. Brans harus lebih berhati-hati, apalagi ketika Jaskar menahan heavy spinnya untuk dia. Oke, ini harus mereka jaga ada Cloudgun. Cloudgun harus mundur ke arah belakang. Lord mulai masuk dan ini cukup berbahaya. Belum ada satu buah. Pedal dikeluarkan begitu saja.